Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lidatul Nurjana dengan NRP 504231040 dari kelas MPIE. Di sini saya akan mempresentasikan tentang spektrometri massa, tinjauan dasar tentang elektrospray MALDI dan penganalisis massa yang umum digunakan. Untuk daftar isinya, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua ada teknik ionisasi lembut, yang ketiga ada penganalisis massa yang umum digunakan, yang keempat perbandingan MALDI dan ESI, yang kelima aplikasi spektrometri massa, yang keenam yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Spektrometri massa telah berkembang menjadi alat analisis yang kuat untuk aplikasi kuantitatif dan kualitatif. Sejak penemuan spektrometer massa pertama pada tahun 1912, teknik ini telah berkembang dari hanya menganalisis molekul anorganik kecil hingga molekul makromolekul biologis tanpa batasan massa. Penelitian dalam bidang proteomik sangat bergantung pada teknologi MS. Hal ini dimungkinkan berkat pengembangan teknik ESI dan MALDI yang dapat mengubah biomolekul menjadi ion tanpa merusak struktur aslinya. Teknik ESI dapat dihubungkan dengan teknik pemisahan seperti kromatografi cair sehingga sangat berguna dalam ilmu kesehatan dan kehidupan. MALDI di sisi lain menghasilkan ion bermuatan tunggal yang meminimalkan kompleksitas spektrum. Yang kedua yaitu teknik ionisasi. Teknik ionisasi adalah langkah penting dalam spektrometri massa karena menentukan bagaimana molekul diubah menjadi ion sebelum dianalisis. Dua teknik utama yang digunakan saat ini adalah ESI dan MALDI. ESI atau electrospray ionization, sampel dilarutkan dalam pelarut dan disemprotkan sebagai aerosol dengan tegangan tinggi. Droplet yang dihasilkan mengalami evaporasi meninggalkan ion bermuatan, cocok untuk molekul polar dan larut dalam air seperti protein dan peptida. Sering digunakan dalam kombinasi dengan liquid kromatografi untuk analisis kuantitatif. Sedangkan MALDI, sampel dicampurkan dengan matriks organik yang menyerap energi laser. Laser digunakan untuk mengionisasi molekul tanpa merusaknya. Umumnya menghasilkan ion bermuatan tunggal, mengurangi kompleksitas spektrum, digunakan dalam analisis protein DNA dan karbohidrat. Yang ketiga yaitu penganalisis massa yang umum digunakan. Yang pertama ada quadrupole, menggunakan 4 batang logam dengan medan listrik yang bervariasi untuk memisahkan ion. Cocok untuk analisis kuantitatif dengan resolusi moderat. Umumnya digunakan dalam triple quadrupole dan quadruple time of flight. Yang kedua ada time of flight, mengukur waktu tempuh ion dalam tabung terbang sebelum mencapai detektor, memberikan resolusi tinggi dan rentang massa yang luas, sering dikombinasikan dengan MALDI dalam MALDI TOV MS. Quadruple time of flight, menggabungkan keunggulan quadruple dalam pemilihan ion dan TOV dalam resolusi tinggi, digunakan dalam analisis struktur molekul dan fragmentasi ion. Yang keempat, perbandingan MALDI dan ESI. Untuk metode ionisasi, MALDI menggunakan laser, sedangkan ESI menggunakan tegangan listrik. Bentuk sampel MALDI berupa padatan yang dikristalisasi dengan matriks, sedangkan ESI larutan cair dalam pelarut organik. Untuk jenis ion yang dihasilkan, MALDI bermuatan tunggal, sedangkan ESI bermuatan banyak. Untuk kompatibilitas dengan LC-MS, MALDI tidak kompatibel, sedangkan ESI sangat kompatibel. Aplikasi umum MALDI, protein, polimer, karbohidrat, sedangkan ESI bisa diaplikasikan dengan peptida, protein, obat-obatan. Selanjutnya yang kelima yaitu spektrometri massa. Spektrometri massa memiliki berbagai aplikasi di berbagai bidang ilmu. Yang pertama yaitu proteomik, identifikasi dan karakterisasi protein dalam penelitian biologi. Yang kedua yaitu digunakan untuk analisis obat, digunakan untuk menentukan struktur dan metabolisme senyawa farmasi. Yang ketiga untuk ilmu forensik, digunakan untuk menganalisis narkotika dan bahan peledak dalam investigasi kriminal. Yang keempat, untuk lingkungan yang berguna untuk mendeteksi polutan dalam air dan udara. Yang kelima ada kesimpulan.
Kesimpulannya yaitu spektrometri massa adalah alat yang sangat penting dalam penelitian ilmiah dan industri. Teknik ionisasi MAL dan ESI memiliki keunggulan masing-masing dalam menganalisis biomolekul. Penganalisis massa seperti quadrupole dan TOV memungkinkan deteksi molekul dengan akurasi tinggi. Dengan terus berkembangnya teknologi, spektrometri massa akan terus menjadi alat utama dalam penelitian dan diagnostik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.